Tapi ada pertanyaan yang menarik ini. Kemudian bagaimana Pak Ahok menata kehidupan untuk ke depan? Apa hal-hal yang tidak akan Pak Ahok lakukan lagi dan bisa menata hidup untuk di masa depan? Yang pasti, saya sudah tahu kalau orang mancing emosi, kita nggak usah marah. Jadi orang mancing emosi, terus kita juga nggak usah pilih kata-kata yang bisa orang balikin ke kita. Nah, jadi saya udah tahu sekarang, orang kan mau mancing saya marah, mancing saya itu terus kata-kata balikin. Nah, saya udah tahu. Tapi kalau kata-kata saya yang baik dia balikin, saya hadapin. Saya nggak pernah berubah kok. Lu kalau nantang pasti lu jual pasti gue beli. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Saya nggak akan pernah mundur gitu. Tapi saya juga tidak bodoh lagi gitu loh. Cara untuk dipancing gitu ya. Nah, sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Saya ditanya di Al Jazeera, itu diputar di sidang. Kalau ada kesempatan diputar, Pulau Seribu bisa kamu ulang, kamu batalin nggak perkataan kamu? Tidak pernah saya batalin. Karena itu kebenaran yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyesal untuk itu. Saya katakan, saya tidak pernah menyesal. Itu betul saya sampaikan. Nah, ini sesuatu yang harus kita tegas gitu. Kalau saya nyesalnya apa? Kalau dulu, ya kadang-kadang gue pikir gue mau nyenengin lo, gue baik-baikin lo gitu, tau gak? Sekarang gue gak mau peduli amat. Ngapain gue nyenengin lo kalau lo gak bener? Saya ngomong aja apa adanya. Nah, itu sesuatu yang ke depan bagi saya, hidup ini yang paling berarti ya kita bisa nolong orang banyak. Saya suka kalimat itu nggak? Kita tuh membantu the poor and the needy. Kita menyuarakan suara orang yang nggak bisa bersuara. Karena dia nggak berkuasa, nggak berdaya. Teman. Kita membela hak orang yang haknya diambil dari orang. Paling penting tetap berlandaskan hukum dan keadilan. Tentu dalam praktek kita mengutamakan kasih dan kesetiaan. Nah, saya kira itu prinsip yang nggak bisa kita tawar-menawar. Kalau yang lain lu ngomongin gua, lu apain gua masih senyum-senyum aja. Tapi kalau udah mengganggu tentang ini semua, ya pasti gua ngomong. Pasti saya akan bersuara. Hidup ini kita nggak tahu sampai kapan kok. Pendek. Yang penting kan kamu membawa arti hidup ini gitu. Bagi saya makin masuk, orang pikir saya makin ciut. Oh enggak. Gue makin berani. Sekarang gue makin berani, makin nothing tulus gue. Karena gue udah ngalamin semua yang takutin, semua gue udah ngalamin. Gue udah juga ngalamin. Yang saya khawatirkan juga nggak terjadi dalam hidup saya kok. Apa waktu itu yang dikhawatirkan? Saya khawatir saya keluar mau makan gimana ya? Saya masih kerja sama siapa? Terus anak-anak saya hidup bagaimana? Saya nggak punya persediaan uang yang banyak, saya masih kerja sama orang, terus orang takut mempekerjakan saya. Karena saya penista agama. Ditambah lagi perceraian, saya kasih semua harta ke anak-anak. Nanti bagaimana nih hidup ini semua? Anak-anak juga tetap kita jalankan perusahaan, masih hidupin mereka juga. Karena mereka semua masih kuliah kan. Yang perempuan tahun ini mau berangkat ke Amerika kuliah. Nah, semua kita takut gitu loh. Kita pikirkan, nanti anak yang besar ke luar negeri kuliah. Duitnya dari mana? Ini gaji bagaimana? Ini pegawai gitu banyak bagaimana? Kita khawatir gitu semua. Kita boleh berpikir. Terus kita jalanin semua, apa yang kita khawatirkan nggak terjadi juga dalam hidup kita. Nah, jadi saya pikir nggak usah terlalu khawatir dalam hidup ini gitu loh. Selama kita tidak ngeyel gitu ya hidup ini ya. Kita selalu bersyukur, segala hal bersyukur. Nah, itu yang saya pikir bisa makan minum yang enak ya kita nikmatin lah. Selalu kita bersyukur. Saya mungkin sudah nggak pernah lari sejak dari SMA kali. Nggak pernah lari saya. Nggak pernah lari itu apa pengertiannya? Jogging. Oh, oke. Terus nggak pernah olahraga lari lagi kan.
Kan kita takut lutut, takut apa. Nah selama COVID lari oke-oke juga. Satu Oke. minggu 5 kali bisa lari 5-6 kilometer, not bad juga. Itu kita mesti sesuatu yang kita syukuri semua gitu. Bisa makan baik, bisa nikmatin hidup. Nah kita tentu berharap anak-anak itu bisa menyelesaikan kuliah, bisa dapat kerjaan. Nah, anak kan nggak ada mantan anak. Oke. Hubungan dengan anak baik. Minggu lalu kita ketemu, ya kadang telepon, kadang baik. Mereka pilih mau tinggal sama mamanya mau tinggal sama mereka, ya oke aja lah. Tapi gimana pun anak-anak lebih butuh ibu. Udah besar juga, masih tunggu Daud umur 12 tahun kan. Waktu cerai kan Daud 12 tahun, kan Daud 14 tahun, tingginya sampai hidung saya. Tinggi banget, anak. Ya, saya pikir dia masih SMP, nanti SMA, besar. Niko mungkin tahun ini atau tahun depan ke Australia, ambil lanjutin yang UI. Tania mungkin mau ke Amerika, ambil ekonomi psikologi. Ya oke lah, saya kira anak-anak ini. Jadi hubungan anak-anak dengan bapaknya baik lah ya. Ya, mereka sedikit pertama tidak terima, kenapa mesti nikah lagi. Nah, itu sesuatu yang ya, saya sampaikan pada mereka. Saya juga tidak mau hidup pura-pura gitu ya. Saya ikutin, ini saya lagi edit buku saya, kalau itu total dari iluminasi dari firman Tuhan yang saya baca. Jadi tindakan saya itu berdasarkan pembacaan itu. Lagi diedit mungkin bisa jadi 2 buku setebal itu. Karena itu ada 625 halaman folio. Wow, oh folio ya. Nah, folio yang besar Terus, juga. kapan nulisnya? Ditulisin orang atau nulis sendiri Enggak, nih? di dalam. Makanya saya tulis tiap hari di atas kertas. Nah setelah saya keluar, yang iluminasi itu tidak dapat begitu banyak lagi. Tapi saya masih tulis pergumulan saya setiap hari, mungkin kadang di Pertamina, di apa gitu. Ini udah buku ke-6 setelah saya keluar. Wah, Saya tulis produktif tiap hari. juga ya. Jadi tiap pagi saya selalu nulis seperti ini. Wah, Jadi tiap pagi kita nulis. Nah jadi ini semua menggambarkan perjalanan hati kita, keputusan kita. Ya kita tumpahkan ya. Jadi kalau kamu ada sesuatu yang kamu kesal atau apa, kamu tumpahkan tuh jadi baik. Nah ini sesuatu yang saya kira salah satu yang baik lah. Saya jadi nulis, tulisan saya memang jelek, tapi sekarang kebaca lah. Karena terlatih ya. Tapi kalau kita ketik kan, kalau ketik itu kan sesuatu yang tidak mengungkapkan perasaan ya. Kalau tulis tangan kan sesuatu mengungkapkan perasaan. oke. Bukan karena ada larangan di dalam Makobrimob nggak boleh pakai mesin tik nggak ya? Ya sebetulnya praktek di dalam kamu mau ngumpet-ngumpet juga bisa. Oke. Iya kan, semua orang tahu lah rahasia-rahasia gitu mah. Coba buat apa? Iya. Kalau disita sayang juga dong. MacBook disita kan sayang bos. Oke Pak Ahok, jadi kita ini udah bablas 10 menit lebih dan ada yang bilang 8 jam juga dijabanin kalau bintang tamunya adalah Pak Ahok. Jangan. Pak Ahoknya banyak kerjaan. Jadi ini udah tembus tadi 10.000 orang nonton kita ini. Baik Pak Ahok, terakhir ya. Mungkin ada nasihat buat kami semua yang nonton acara ini di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID ini kan banyak orang yang stres, putus asa, merasa pesimistis bahwa Indonesia akan mampu melalui masa-masa sulit ya. Nasihat dari Pak Ahok. Ya saya pikir semua orang harus punya Tuhan. Anda harus baca kitab suci Anda supaya mendapatkan iluminasi. Saya percaya Tuhan sudah selesai menurunkan wahyu, jadi tidak ada lagi inspirasi dari roh Allah kepada manusia untuk menuliskan sesuatu. Tapi ketika kita membaca inspirasi dari Allah ini, wahyu dari Allah ini, kita mendapatkan iluminasi. Satu pencerahan ilahi. Nah, saya kira tiap hari kalau kita baca rutin, ini yang membuat kita membuat keputusan. Saya ambil contoh satu, ini bukan satu kesaksian ya. Ketika tanggal 22, saya ingat sekali tuh waktu itu, tanggal 22 November, Jumat, ketika saya baca di online,
Erik menyatakan kemungkinan Ahok komut atau dirut. Karena Erick saya udah Thohir pernah ya. dipanggil kan. Nah, waktu itu juga ancaman sudah banyak nih. Biasalah, ini kan kelompok-kelompok yang takut saya jadi dirut. Setiap kali ada RUPS takut saya naik dirut, ribut. Pasti jualan lagi nih, agama lah, suku lah, itu saya udah kenyang gitu. Iya. Orang-orang yang abad ke-6, ke-7 punya orang, nah sudah saya udah hafal itu. Nah waktu itu saya tanya gitu loh, waktu malam itu, berarti saya masuk ke Komut ini. Terus saya mesti bagaimana kalau masuk dalam Pertamina, ada penolakan segala macam. Tanggal 23 pagi, saya baca sesuai dengan bacaan tanggal 23. Di situ saya dapat 3 hal yang penting banget. Apa itu? Itu di 1 Korintus 16 ayat 13a gitu, itu bacaan pas rutin hari itu. Aku harus memberikan apresiasi kepada orang yang berbuat baik. Saya tanya, saya harus bagaimana sikap saya di dalam Pertamina? Satu langsung itu saya tulisan Paulus di 1 Korintus 16 ayat 13a atau berapa saya lupa. Saya harus mengapresiasi orang yang berbuat baik. Terus kedua, saya mesti stand firm. Saya masih tetap yakin dengan berani menegakkan itu kebenaran keadilan itu. Sesuai dengan iluminasi yang saya dapat. Yang ketiga, saya sadar saya tidak tahu semuanya. Bahwa saya sadar betul nih, saya nggak tahu semua hal. Jadi orang nggak boleh nganggap lu tahu semua. Yang keempat apa? Dalam segala hal, kamu ketika lihat orang ngeyel kayak apapun, kamu utamakan kasih. Kamu mesti memandang mereka itu dengan kacamata perspektif kasih. Mereka pasti punya persoalan. Dia benci saya sekalipun, nyindir saya sekalipun, saya mesti gunakan perspektif kasih. Orang ini kasihan. Orang yang paling kasihan di dunia itu adalah orang yang membenci orang sebetulnya. Apalagi membenci orang atas perbedaan warna kulit atau keyakinan. Sebetulnya mereka tuh rohnya udah mati dia sebetulnya. Jadi orang jangan pernah benci orang. Kalau Anda benci orang, muka kamu akan mencerminkan hati kamu. Jadi langsung bisa lihat muka orang kok. Orang muka kebencian itu karena hatinya penuh kebencian, dia udah mati. Jadi jangan pernah benci orang sebetulnya. Jadi orang yang benci orang itu yang masalah. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah benci orang. Ketika rezeki kita ditahan pun, jangan juga pernah merasa itu sesuatu yang buruk. Misalnya contoh ya, saya pengen banget punya hotel, punya resort. Jujur aja nih. Jadi waktu saya udah masuk dalam tahanan, teman saya datang nih. Saya udah kasih lihat tempat saya pikir, wah ini saya mesti bikin resort nih. Saya paling suka ini. Pantai, resort di gunung. Sebelum saya keluar meninggal dia. Allah. Waduh, saya bilang, waduh, ini akhirnya jadi apa enggak nih kan? Terus gak jadi. Cuma saya pikir, wah gak jadi. Sekarang setelah lewatin COVID, saya bersyukur banget. Kalau kemarin saya bangun itu hotel belum jadi, ngutang bank, situasi COVID seperti ini 2 tahun, mungkin semua lahan saya bisa disita. Jadi percaya dan atau tidak percaya Kita harus dari rencana percaya, Tuhan. kita udah berusaha, terus kalau usaha kita ini memang segala jalan mentok, ya kita harus tetap bersyukur bahwa ini pasti ada sesuatu yang baik. Kayak COVID ini juga pasti ada sesuatu yang baik. Kita nggak ngerti. Selama masih ada makanan, ada pakaian bisa kita nikmatin, ya bersyukurlah. Nggak usah aneh-aneh lah hidup ini. Selama bisa menikmati makanan dan pakaian pun, itu ada anugerah Tuhan. Kalau kita nggak sehat, kita bisa makan juga. Jadi saya akhirnya balik lagi, yang paling mewah, kendaraan paling mewah, karena kaki kita masih kuat sampai tua. Baik kita masih olahraga. Kenapa saya anjurkan orang untuk lari kecil? Kalau kamu jalan kan cuma 1:1 berat ke kaki. Kalau kamu lari bisa 2-3 kali beban. Lari jangan gede, langkah kecil supaya nggak cedera kan. Kalau form kamu sudah berubah, ya harus stop. Akan cedera kamu gitu. Nah saya kira yang paling berharga sampai kita tua, kita kaki kita masih bisa kuat. Paling berharga tuh kita punya teman banyak. Masih bisa makan. Jadi bukan soal kamu punya mobil, punya rumah berapa besar, berapa mewah tuh sebetulnya. Tapi zaman teknologi seperti ini, tiba-tiba kita terbiasa nggak butuh kantor. Tiba-tiba di rumah, ruangan kita conference call seperti ini gitu loh. Dulu nggak pernah kebayang kan. Kita punya kantor yang besar, yang prestis.
Saya kira lama-lama orang Nggak ini perlu udah lagi itu. berubah lah. Semua sudah total berubah. Nah itu yang saya katakan, yang saya syukuri. Oke, menarik ya. Cuma tadi disebut ada COVID. Saya pikir ada virus baru itu. Itu COVID ya. Ya. COVID. Kalau COVID tadi Corona orang ya, pikir corona. ada virus apa lagi. Oke Pak Jadi tadi Ahok, nyebarin hoax lagi ya. terima kasih banyak waktunya. Ini kita udah molor sampai 17 menit ini. Terima kasih ya. Ya, masih Satu penghargaan kehormatan juga ya, kita bisa mendengar ada banyak yang kangen sekali sama Pak Ahok ya. Ada yang bilang melanjutin, jangan berhenti ya, janganlah, kita harus berhenti juga ya. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Jadi terima Sebentar, kasih aku mesti untuk belajar cara matiin gimana nih. Pancasila. udah tenang-tenang aja, kalau saya matiin Kick out otomatis aja. Pak Ahok. Iya, jadi kick out aja, ada kick out aja. Kick out Oke, aja. terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu Pak Ahok ya. Sama-sama. Terima kasih juga Tetap teman-teman yang nonton hari ini, luar biasa sekali partisipasinya. Tadi tembus sampai 10.000 orang nonton acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada guyonannya, tapi ada juga pesan-pesan serius. Jadi tentu doa kami untuk Pak Ahok sehat selalu. Terima kasih. Terus berbuat baik untuk Indonesia. Sampai jumpa Pak Benih Ahok. baik, benih baik. Happy birthday, 2 hari lagi, hari Senin Pak Ahok Thank you. ulang tahun. Happy birthday to you. Oke, Ayo, bye-bye. makasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Makasih ya.